Masih prepare. Oke, masuk. Apa kabar? Selamat sore. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Tuhan memberkati ya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Sambil nanti link ini di-share ke WhatsApp Jemaat. Nah, oke ya, saya lihat sebentar nih. Kita bersiap-siap untuk beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita bersiap-siap untuk beribadah. Sebentar saya lihat dulu linknya, siapa sudah masuk. Baik, sepertinya sudah masuk, sudah ada 5 perangkat ya yang bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Baik, Ibu Tani ini, halo, shalom Ibu, apa kabar? Ibu Ritawati, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya ngelihat di sini ada 7 perangkat dan saya juga ingin menyampaikan bahwa hari ini bertepatan tanggal 6 Oktober 2021 GBI, Sinode GBI, gereja di mana GBI Mangga Besar pun ada dan berada berulang tahun. Hari ini ulang tahun ke-51 dan kita merupakan bagian di dalamnya. Nanti kita juga berdoa buat GBI. Nah, GBI yang dipakai oleh Tuhan secara nasional dan juga di luar negeri dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bangga, kita menjadi bagian di dalam kegerakan Tuhan di Indonesia, di gereja ini. Dan kita juga bangga kita menjadi satu keluarga besar di dalam gereja lokal kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom buat Bapak dan Ibu Gembala yang juga mungkin menyaksikan acara yang sudah pasti menyaksikan acara pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Juga saya ucapkan shalom juga kepada tadi Ibu Tanyeni, kepada Ibu Ritawati, kepada Pak Victor dan Ibu Icu, shalom, Tuhan memberkati. Ibu Susianti Tamsir, shalom, halo Mas, Tuhan Yesus memberkati ya. Baik Pak Victor, baik Ibu Susianti Tamsir, mungkin Ibu Ritawati, anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan. Kalau Ibu Tanyeni, anak-anak dan suami diberkati oleh Tuhan ya. Pariyadi, apa kabar? Shalom, Tuhan yang memberkati. Pariyadi bersama dengan Ibu Nelly dalam damai sejahtera Tuhan. Ibu Riniwati juga shalom, Tuhan Yesus memberkati, Jonggol hadir. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sudah bisa bersama-sama dan saya percaya bahwa pada sore hari ini ibadah kita tidak akan menjadi sia-sia ya Ibu ya. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hai Ibu Dewi, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan. Bersama dengan Pak Hardi di dalam anugerah Tuhan dan keluarga besar. Anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan ya. Juga saya ucapkan shalom ya Pak Riyadi, shalom, selamat malam, selamat beribadah. Yes, kita mau siap-siap beribadah. Pak Paulus, shalom Pak Paulus, Tuhan memberkati, damai sejahtera menyertai Bapak dan keluarga ya. Shalom juga buat Liana Teng, Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera sukacita daripada Tuhan menyertai Ibu Liana Teng bersama dengan Pak Handoko dan keluarga besar di sana bersama dengan anak-anak. Ibu Susana Iskandar, halo shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kalau di situ ada Pak Koswara, apa kabar Pak Koswara? Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Juga shalom buat Pak Rundi, selalu sehat ya Pak, damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak ya. Saya percaya Tuhan menyertai dan menyembuhkan Bapak. Oke, selamat Dirgahayu juga Pak Riyadi Gunawan. Mengucapkan selamat Dirgahayu ke-51, GBI menjadi berkat bagi bangsa, banyak jiwa dimenangkan. Amin. Haleluya. Untuk Pak Hermanus Herman, shalom, Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan ya Pak menyertai Bapak. Dan ini juga Ibu Cilili Margareta sama Ama, selamat sore, selamat malam. Tuhan memberkati anak cucu menantu ya di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam kasih sayang Tuhan. Juga saya ngelihat di sini ada Ibu Suieng, Teng Suieng, Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan. Salam buat Pak Acit ya, selalu sehat di dalam naungan Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Baik, link dari WhatsApp ini, link dari Facebook, live streaming Facebook ini sudah disebar lewat WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa share juga ke teman-teman yang mungkin Bapak Ibu mau ajak untuk beribadah bersama-sama. Ataupun kalau tidak live ya udah enggak apa-apa, bisa disaksikan tetap di dalam ibadah, istilahnya siaran tunda lah kalau saya bilang ya, tapi bisa tetap menyaksikan ibadah ini ya. Ibu Yulia Nurmala, apa kabar? Shalom, Tuhan Yesus memberkati Ibu ya. Damai, sejahtera, hati di dalam kedamaian Tuhan.
Tuhan pasti menyertai Ibu. Tuhan memberkati Marcella. Tuhan memberkati Pak Tarmin di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Ya, di dalam anugerah Tuhan. Hai, selamat sore juga Pak Hendrawan Salim. Tuhan memberkati Bapak di dalam damai sejahtera Tuhan ya, di dalam perlindungan Tuhan. Salam buat Ibu Rita. Shalom Ibu Rita. Tuhan memberkati Ibu, anak-anak, cucu, menantu di dalam penyertaan Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan pasti melindungi kita. Dan hari ini setiap hamba-hamba Tuhan, setiap keluarga hamba-hamba Tuhan di dalam list doanya kita, supaya setiap apa yang dipanjatkan Tuhan dengar, Tuhan tolong. Dan Tuhan beri kelegaan bagi kita semua. Shalom buat Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan. Ya, shalom juga buat Pak Alexander Selan, Ibu Kristen Selan, Bu Christine, apa kabar anak-anak di dalam penyertaan Tuhan ya. Haleluya. Sekarang sudah 25 perangkat. Saya bisa melihat beberapa orang yang sudah bergabung melalui aplikasi ini. Jika Bapak Ibu mengirimkan 1-2 komentar. Tapi kalau di dalam HP mungkin kelihatan ada siapa yang mulai bergabung ya. Satu lagi Ibu Noviana. Halo Ibu Noviana, shalom, Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu ya, damai Tuhan, sejahtera Tuhan menyertai Ibu, sejahtera di dalam anugerah Tuhan. Juga saya lihat di sini ada Tante Yuli dan Om Dedi. Apa kabar? Tuhan memberkati ya, damai sejahtera Tuhan. Baik, kita sama-sama mau berdoa, kita mau masuk di dalam ibadah ini. Semoga lancar semuanya, termasuk jaringan internetnya lancar, semuanya lancar. Dan saudara-saudara bisa merasakan kebaikan kemurahan Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Ya. Nyanyikan pujian ini ya, curahkanlah kuasamu. Curahkanlah kuasamu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Katakan pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Katakan menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari sembah
sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang kami rasakan pada hari-hari ini. Dan tepat pada hari ini Tuhan, tanggal 6 Oktober, Tuhan pimpin kami di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan menyertai kami. Tuhan memimpin kami di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam kemurahan dan kuat kuasa-Mu ya Bapak. Mari pada malam hari ini kami bersekutu di dalam ibadah tengah minggu ini. Tuhan pimpin di ibadah WBI ini dan di ibadah dewasa muda ini. Kami bersama-sama bersekutu, berkumpul mencari wajah Tuhan. Dan kami tahu ada Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam ibadah ini kami serahkan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami persembahkan hanya bagi nama Tuhan. Mari pimpin kami. Dan perangkat yang kami gunakan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Damai, sejahtera. Tuhan melindungi dan menyertai. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar saya mau tes sound ya. Oke, soundnya masuk, suaranya masuk. Semua lancar. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik, kita akan berbicara tentang yang namanya dipanggil untuk menuai. Tepat hari ini adalah tanggal 6 Oktober 2021. Dan GBI secara nasional dan internasional pun merayakan hari ulang tahun GBI, Sinode ke-51. Tuhan menyertai sinode ini, Tuhan menyertai gerejanya, dan kita merupakan bagian di dalamnya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ibadah, sekali lagi ya setelah ibadah, Bapak Ibu bisa ketik komen untuk mengucapkan selamat ulang tahun GBI ke-51 dan juga merupakan ulang tahun dari GBI Mangga Besar ke-51 karena memang bertepatan bersama-sama lahirnya ya. Jadi Bapak Ibu, kita simak ibadahnya dulu. Baik, perhatikan dengan baik. Dipanggil menjadi penuai. Dan khotbah pada malam hari ini saya beri judul ketaatan seorang penuai. Haleluya, ketaatan seorang penuai. Penuai itu merupakan seperti ini Bapak Ibu. Dia bukan objek tetapi dia merupakan subjek. Dia merupakan orang. Sama dengan petani, sama dengan penabur, sama dengan orang-orang yang melakukan aktivitas. Dan penuai adalah melakukan aktivitasnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Ketika kita bicara tentang namanya penuai, kita tidak bisa dipisahkan namanya tentang ladang dan apa yang dihasilkan dari hasil tanaman itu. Entah itu gandum, entah itu buah, tidak bisa dipisahkan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu mempelajari dulu dan kita perlu tahu di dalam bidang ini, ada orang yang seperti ini Bapak Ibu. Ada yang mereka sebagai pemilik tanah, mereka punya tanah. Ya, mereka punya lahan, mereka melangkap. Sekali lagi, mereka merangkap sebagai penabur dan mereka juga merangkap sebagai penuai. Ada jika lahannya kecil. Di Indonesia banyak orang yang punya lahan, mereka kelola, mereka tanami, dan mereka menuai sendiri, dan mereka bawa hasilnya itu ke tempat penjualan. Sebelum mereka bisa masuk ke pasar, mungkin mereka jual terlebih dahulu ke yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, ada yang seperti itu. Tapi jika tanahnya besar, jika lahannya besar, ini tidak bisa dikerjakan oleh sendiri atau keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang terpisah, pemilik tanah sendiri. Dan dia adalah orang yang punya yang namanya kekayaan. Dia tidak perlu capek-capek, dia punya yang namanya orang-orang yang menabur. Dia punya orang-orang yang menjaga tanaman tersebut. Dan dia juga mempunyai orang-orang yang menuai. Kalau kita kemarin mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta muda Hosea Indrajaya, kita juga mendapatkan ada orang yang punya kebun anggur, di tengah-tengahnya ada yang namanya pohon ara. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang terpisah, Bapak Ibu.
secara pekerjaan. Ada yang punya modal, punya tanah, punya kebun, dan ada orang yang bekerja di dalamnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan memanggil kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi jemaat, tetapi Tuhan membawa kita supaya apa? Kita pun menjadi penuai. Bukan hanya sekedar murid, tetapi disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk menuai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu kisah. Ini terjadi, ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi ini yang tertulis di dalam Alkitab. Memang panjang ayatnya, tetapi saya coba kupas sebagian, dan saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Yohanes pasal 4. Buka Yohanes pasal 4, yang dimana perikop firman Tuhan ini menceritakan tentang yang namanya, sebentar, GBI Mangga Besar ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Sudah dapat? Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 38. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dicatat ya, Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 38. Ketika Bapak Ibu baca kisah ini, Yesus sedang duduk di pinggir sumur, Bapak Ibu. Dan kisahnya ada ditulis di dalam Alkitab ini. Tetapi kita baca di ayat 31 sampai 38, di mana pada waktu itu perempuan itu balik, pulang lagi ke kampungnya, balik lagi ke tempatnya, dan memanggil orang banyak. Di ayat 31 firman Tuhan bilang seperti ini. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawakan sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Tetapi penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ayat ke-37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ayat 38, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Demikian firman Tuhan ayat 1 sampai 38. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jauh sebelum ayat ini ada, di dalam ayat ini maksudnya, sedang ada percakapan tentang Yesus bersama dengan wanita Samaria. Dan ketika wanita Samaria itu balik, datanglah murid-murid Yesus. Sebelumnya Yesus hanya sendiri. Dan murid-murid menawarkan makanan. Dan Yesus bilang seperti ini yang sudah kita baca. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menggarisbawahi di ayat yang ke-38. Di ayat yang ke-38 dalam Yohanes 4, firman Tuhan bilang seperti ini, Bapak Ibu. Aku mengutus kamu untuk menuai. Apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Sebuah perintah daripada Tuhan, yaitu aku mengutus kamu untuk menuai. Karena pada waktu itu hampir genap waktunya, 4 bulan lagi adalah masa menuai, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu Tuhan sedang melakukan satu apa yang dikatakan berbicara dengan seorang wanita Samaria, dan orang itu nanti akan berdampak besar bagi kampungnya, bagi wilayahnya. Karena apa? Firman Tuhan bilang gini, seluruh orang di tempat itu menjadi percaya. Ini adalah satu penginjilan yang besar. Ini adalah satu tuaian yang besar. Ya, nanti satu saat kita akan membahasnya tentang wanita Samaria ini melakukan satu penginjilan yang dampaknya besar, Bapak Ibu. Nah, saya sampaikan di sini bahwa ketika kita membaca di ayat ke-38, aku
mengutus kamu untuk menuai. Yang mengatakan ini adalah Yesus Kristus sendiri, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini bukan hanya sekedar kata aku mengutus kamu, tetapi ini adalah sebuah perintah. Memang ada perkataannya amanat agung, tetapi kalau kita baca di sini aku mengutus kamu untuk menuai, secara tidak langsung Tuhan sudah memperkatakan supaya apa? Ini adalah sebuah perintah kita sebagai utusan, Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan menyuruh kita untuk menuai, Tuhan menyuruh kita untuk melakukan satu pekerjaan. Ini bukan satu tindakan yang main-main, Bapak. Penting sekali untuk melakukan hal ini, yaitu menuai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diutus tidak dengan tangan hampa. Ketika kita disuruh Tuhan, aku mengutus kamu untuk menuai, bukan berarti kita dengan tangan hampa, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya sesuatu yang kita miliki, tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa. Tuhan sudah memberikan dan melengkapi kita kuasa. Dan saya percaya dan yakin Bapak Ibu, ketika Tuhan melengkapi kita kuasa, disitulah nyata kebaikan kemurahan Tuhan yang kita bisa rasakan. Bukan hanya kita, tetapi orang di sekitar kita pun bisa akan merasakan. Tidak dengan tangan hampa. Berarti mau tidak mau, harus ada yang namanya diperlengkapi. Dan diperlengkapi itu butuh yang namanya ketaatan. Sebagai penuai harus taat. Kita mesti belajar yang namanya ketaatan ini Bapak Ibu. Karena Tuhan mau memperlengkapi kita. Ini bukan sekedar Tuhan minta, Tuhan bukan hanya sekedar sebuah permintaan, bukan hanya sekedar ya asal aja yang Tuhan katakan, tetapi kata aku mengutus kamu benar-benar penuh arti dan maknanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu dilakukan oleh seorang penuai ini? Ketika kita membaca dan kita memperhatikan Tuhan mengutus kita untuk sebagai penuai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat Alkitab ini dikatakan seperti ini. Ya, kalau kita melihat sebelumnya ladang sudah menguning. Ladang sudah menguning Bapak Ibu. Dan kita membahas bahwa apa yang dituai dan diusahakan. Nah, di ayat 38 kita juga membaca seperti ini. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Saya merenung atas ayat Alkitab ini. Saya membaca dengan sungguh-sungguh. Dan saya berdoa, Tuhan kasih saya petunjuk. Tuhan kasih saya jalan terang. Supaya saya bisa mengerti dan jemaat bisa mengerti. Apa yang tidak kamu usahakan. Ini bukan berarti kita pasif. Ini bukan berarti kita diam-diam saja. Ini bukan berarti kita tunggu berkat dari langit, turun saja dari langit, menuai apa yang tidak kamu usahakan. Sesungguhnya Tuhan yang memberi pertumbuhan itu. Yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Dan ketika kita menuai, kita melakukan saja. Seringkali kita berpikir, Bapak Ibu, kita yang kerja dari awal, kita yang kerja dari sampai akhir. Tapi perhatikan satu hal, bahwa apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Perhatikan dengan baik. Terkadang kita berpikirnya bahwa ayat ini adalah kita yang kerja capek-capek, kita yang berdoa capek-capek, kita yang menginjil capek-capek, orang lain yang mendapatkan hasil. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kalau kita melihat seperti itu, kita akan memberikan satu penawaran, menimbang-nimbang. Jadi buat apa saya bekerja? Jadi buat apa saya melakukan? Memang hari ini, Bapak Ibu, kita tidak capek-capek, kita tidak melakukan satu pekerjaan yang berat. Ini sudah diawali, dan ini sudah dilakukan. Salah satunya orang yang melakukan usaha ini adalah para nabi sebelum hidup mereka. Para nabi sebelum para murid-murid. Ada yang namanya orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka yang menjadi penyalur-penyalur, penyambung lidah bagi orang-orang Israel. Mereka yang berteriak dan berseru supaya orang-orang bertobat dan memberikan hidupnya. Salah satunya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis melakukan satu hal perkara yang luar biasa.
Dia melakukan satu penginjilan, walaupun belum dikatakan Injil, tetapi dia menawarkan satu jalan supaya orang bisa selamat, menyerahkan hidupnya agar lebih sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, aku mengutus kamu untuk menuai. Artinya juga seperti ini. Memang tidak menunggu lagi, tetapi memang sudah kuning, sudah siap, dan sudah benar-benar harus dipanen, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan di dalam ayat-ayat Alkitab ini, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-35, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Haleluya. Ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan sebelum kita? Mereka mulai menabur. Dan firman Tuhan bilang seperti ini, ada orang yang menabur, ada orang yang menuai. Dan dua-duanya sama-sama mendapat upah. Dan sama-sama kedua-duanya mendapat upah. Dan hari ini orang-orang yang sudah menabur tentang kebaikan, dan kita siap-siap menuai. Jangan sampai kita tidak menabur, kita juga tidak menuai. Kalau kita tidak menabur, kita tidak menuai, berarti kita adalah orang-orang yang tidak mendengar dengan sungguh-sungguh perintah Tuhan. Karena Tuhan bilang seperti ini, aku mengutus kamu untuk menuai. Ketika Tuhan utus, kita harus siap. Ketika Tuhan utus, suka dan tidak suka, kita harus mau. Hari ini persiapkan diri kita. Hari ini benar-benar persiapkan hidup kita untuk menuai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satunya adalah berbicara tentang ketaatan. Bagaimana orang bisa menjadi taat? Kalau kita berbicara, Bapak Ibu, bicara kalau seumpamanya kita melihat, entah itu di video, entah itu di televisi, entah itu dimanapun, ada binatang-binatang yang terlatih. Bisa berdiri, bisa kasih salam, anjing bisa pai-pai kalau kita ngelihat ya, bisa nurut. Tetapi ujungnya apa? Pasti ada yang namanya dikasih makanan. Ya, benar ya? Kita bisa ngelihat ada lumba-lumba, dia bisa menari-nari, bisa melompat, anjing laut yang bisa ke sana ke sini. Tetapi ujungnya setelah melakukan tugas apa? Dikasih makan, dikasih upah. Hari ini kalau kita melihat Bapak Ibu, ketika Tuhan suruh kita, Tuhan mempersiapkan kita, tentu ada yang namanya ketaatan. Binatang-binatang itu terlatih, dilatih. Jika tidak mau melakukan, tidak dapat makanan. Bahkan ada di antara mereka yang mungkin menghadapi yang namanya pecut. Ya, ada Bapak Ibu. Di Sabat, ditertipin. Kalau kita melihat seperti itu, ada Bapak Ibu prosesnya. Kan kita ngelihat di bagiannya endingnya saja. Kita lihatnya bagian di hiburannya saja. Tetapi prosesnya untuk dilatih supaya binatang itu bisa mengikuti kehendak daripada tuannya. Dibutuhkan yang namanya paksaan supaya bisa taat. Dan saya mau sampaikan pada malam hari ini, kita sebagai umat-umat tebusan Tuhan, kita yang seharusnya mati binasa, kita yang seharusnya di dalam kerajaan kegelapan, kita yang seharusnya tidak memiliki masa depan, Tuhan sudah datang kepada kita dan membebaskan kita, membawa kita dari tempat yang gelap kepada terangnya yang ajaib, dan menyucikan kita, mengubahkan hati kita. Ketika Tuhan suruh kita, aku mengutus kamu untuk menuai. Tidak ada pilihan lain untuk selalu bilang, ya siap, saya mau taat. Ya siap, saya mau menuai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan satu pilihan, ini tidak bisa negosiasi. Tuhan persiapkan kita. Hari ini kalau kita bertanya, bagaimana saya yang oma-oma bisa menuai? Bagaimana saya yang opa bisa menuai? Bagaimana saya yang masih muda bisa menuai? Berharaplah pada Tuhan. Tuhan pasti kasih kesempatan sama kita. Tetapi pastikan saya terlebih dahulu, kita mau. Tuhan pasti akan bentuk kita. Dan di sekeliling kita tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu. Tidak perlu sampai Afrika, tidak perlu sampai benua-benua lain. Di sekeliling kita, entah di sekeliling kita, entah di rumah tangga kita sendiri. Mungkin ada orang-orang yang masih
belum menerima kasih karunia Tuhan, mereka, ayo kita doakan. Ayo, mereka juga bisa melihat tingkah lakunya kita. Mereka juga bisa melihat apa yang kita lakukan. Mereka juga bisa melihat apa yang kita kerjakan. Biar disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Ketika Tuhan bilang gini, aku mengutus kamu untuk menuai. Mungkin kita berpikir, Tuhan, saya bukan seorang pekerja yang seperti orang berdiri di tengah-tengah ladang yang benar-benar menuai. Tetapi apa yang Anda lihat, mungkin Anda pernah tabur dengan hal yang baik. Dengan perkataan dan tutur kata, jika menjawab-jawablah dengan baik, dengan lembut. Jika melakukan satu tindakan-tindakannya dengan kasih, dengan tidak bersungut-sungut, di situ Anda sebenarnya sedang melakukan misinya Tuhan. Tuhan sedang mengutus kita untuk menuai. Jangan aneh jika orang itu mulai berubah. Jangan aneh jika orang itu mulai bertobat. Karena kasih sayang Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan mereka melihat perbuatan Anda. Saya pun di tempat ini harus jadi terang. Ada istri, ada anak-anak. Kita mesti saling menjadi terang satu sama lainnya. Kita harus menjadi sama-sama berkat. Di luar sana ada bapak dan ibu gembala, ayah dan ibu. Kita pun harus menjadi terang bagi mereka. Mereka pun harus menjadi terang bagi kita. Sama dengan kehidupan bapak ibu sekalian. Mari, Tuhan utus kita untuk menuai. Nah, sekarang seperti ini. Bapak Ibu, kalau Tuhan mengutus kamu untuk menjadi penuai, berarti ada objeknya yang harus dipetik. Ada objeknya yang harus diambil. Ada satu pertanyaan seperti, mengapa harus dipetik? Mengapa harus dituai? Ya, mengapa harus dituai? Ada 3 hal yang saya catat. Dan saya akan sharekan pada kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah karena hari akan segera malam. Haleluya. Hari ini, jam ini, ya kita sudah di 7:30. Ya, tetapi pada prinsipnya, hari segera malam, apa artinya itu? Nanti saudara baca ya. Di dalam Matius pasal 20. Silakan dicatat Matius pasal 20. Apa yang terjadi di sini? Hari sudah mulai malam. Ayat 1 sampai 19. Tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nanti kalau Bapak Ibu baca, pada pagi-pagi hari benar, adapun kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar. Perhatikan, pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nanti Bapak Ibu akan membaca sampai jam 5 sore. Si pemilik tempat ini, si tuan rumah ini tetap mencari pekerja. Saya lompat ya Bapak Ibu ya. Saya lompat ke ayat di dalam Matius 20 ayat yang ke ya. Matius 20 ayat yang ke 6. Kira-kira pukul 5 petang. Sekali lagi di ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 petang. Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Karena mau malam, Bapak Ibu. Pekerjaan ini semakin dikerjakan makin cepat, pekerjaan ini semakin dipetik dengan pengerja-pengerja yang makin banyak. Karena apa? Hari sudah mau malam. Saya nggak bisa menggambarkan ketika hari mulai malam, wow, kita tidak bisa melihat lagi. Dan perubahan anggur itu akan sangat cepat, Bapak Ibu. Ya, bisa sangat cepat. Oleh sebab itu, mengapa alasannya? Mengapa harus segera dipetik? Mengapa segera harus dituai? Karena malam.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berjalan cepat. Amat sangat cepat. Tidak terasa tiba-tiba, oh kita sudah di Oktober ya. Tiba-tiba udah mau Natalan lagi ya. Udah mau tahun baruan lagi. Udah mau 2022. Udah sebentar lagi udah mau ulang tahun. Kok bisa ya cepat kayak gitu? Memang waktu berjalan cepat. Dari siang sampai malam waktu berjalan. Dan masing-masing kita punya waktu yang sama 24 jam sehari. Nggak ada yang satu 23 jam, satu 25 jam. Tetapi waktu jelang malam, orang tidak dapat melakukan pekerjaan apapun di zaman waktu itu. Karena apa? Bahaya ada mengintai. Ada yang namanya ketidakpastian di luar sana. Oleh sebab itu, lekas buru-buru dituai. Lekas buru-buru dikerjakan. Yang penting taat. Karena apa? Hari sudah mau malam. Itu yang pertama. Mengapa harus segera dipetik? Yang kedua, selain daripada malam, karena akan segera masuk ke namanya musim dingin. Yang pertama malam, yang kedua masuk musim dingin. Tertulis di dalam Matius 24 dan Markus 13. Ya. Markus 24 dan Matius 24 dan Markus 13. Dikatakan musim dingin itu masa-masa yang berbahaya. Musim dingin yang digambarkan di dalam Matius 24 dan Markus 13 itu sengsara, Bapak Ibu. Di masa itu tidak bisa menuai lagi. Dan buah-buahan pasti akan berbeda. Kecepatan waktu perubahan musim. Musim dingin yang digambarkan di dalam Matius 24 dan Markus 13 merupakan masa yang tidak nyaman. Berarti saya dan Anda, kita semua para pengerja, para hamba-hamba Tuhan, para jemaat, kita harus segera menuai. Sesuai dengan perintah Tuhan, aku mengutus kamu untuk menuai. Tuailah. Karena musim sudah mau masuk ke musim dingin. Supaya apa, Bapak Ibu? Di antara lainnya akan menjadi bekal. Menjadi bekal bagi kita. Tuaian-tuaian yang itu akan menjadi bekal. Walaupun secara harfiah, secara pengertian, kita juga membutuhkan bekal pada waktu musim dingin. Butuh hikmat di situ. Butuh yang namanya kesabaran. Baca nanti. Ada derita dan sengsara di dalam Matius 24 ayat 13. Tidak lagi bisa dapat masa menuai. Selain daripada itu, apa yang terakhir? Mengapa harus segera dipetik atau segera harus dituai? Karena ada musuh. Ya, karena ada musuh. Mau siang, mau malam, di luar sana ada musuh. Mau siang, mau malam, bisa jadi terjadi kerugian jika Anda tidak buru-buru menuai. Menuai yang di sini bukan berarti tidak matang dipetik, bukan berarti masih setengah matang dipetik. Tetapi yang Tuhan perintahkan yang sudah matang pasti akan dipetik, akan dituai. Ada musuh yang mengintai, bukan sama-sama di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 25. Tentang perumpamaan tentang lalang dan gandum. Ya. Matius 13 ayat 25. Saya bacakan di hari 24-nya dulu. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga. Ingat, sama-sama tentang kerajaan sorga. Tadi di dalam Matius 20 juga tentang hal kerajaan sorga. Seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak dikatakan menuai di sini, tetapi menabur. Tetapi pada waktu malam, ada yang namanya musuh. Ketika buah belum jadi pun, masih tanah tetapi baru ditabur saja, ada musuh yang datang untuk mensabotase. Ada musuh yang datang untuk menyebarkan benih-benih palsu. Apalagi jika sudah ada buah. Paham maksud saya? Musuh pasti akan menuai. Musuh pasti akan memetiknya. Dan saya dan saudara
Dan pemilik kebun itu akan mengalami kerugian. Kenapa tidak bisa menikmati hasil? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harus segera dipetik? Karena ada musuh. Bukan hanya sekedar malam, ada musuh ini yang selalu mengintai, ada musuh yang selalu dekat, ada musuh yang selalu mencari kelengahan, ada musuh yang selalu mencari kapan kamu jatuh. Ayo taat untuk segera menuai. Ayo taat untuk segera melakukan perintah daripada Tuhan. Ayo taat, karena ini bukan hanya sekedar perintah, tetapi kita adalah utusan-utusan daripada Tuhan. Raja di atas segala raja yang bilang sama kita, memerintahkan kepada kita. Selain daripada itu apa? Coba buka Yoel 1 ayat 4. Musuhnya apa lagi? Yoel 1 ayat 4. Dan firman Tuhan di dalam Yoel 1 ayat 4. Ada 4 macam jenis belalang yang akan memakan habis. Yoel 4. Maaf. Yoel 1 ayat 4. Minta maaf. Yoel 1 ayat 4. Ya, Yoel 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ceritanya kenapa ini? Yang terjadi satu hal jika orang tidak tenang sungguh-sungguh. Bapak Ibu perhatikan gini, musuh bisa berupa orang, tetapi juga musuh kalau dilihat di sini adalah yang memakan habis yang namanya apa yang ditanam, apa yang ditabur, apa yang ditanam, apa yang di depan mata harusnya dituai adalah belalang. Mengapa saya dan Anda harus segera menuai? Karena itu ada namanya musuh, belalang pengerip. Tidak menyisahkan, disisakan lagi belalang pindahan dimakan habis lagi. Belum selesai lagi ada belalang pelompat lagi. Belum selesai lagi ada belalang pelahap. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut apa yang Tuhan katakan. Aku mengutus kamu untuk menuai. Hari ini Bapak Ibu tidak perlu yang namanya ribut-ribut lagi. Tentang yang namanya penabur penuai. Kita sama-sama bekerja kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri pemilik daripada semuanya. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menuai. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saya ingin memastikan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini tetap jaga hati kita kepada Tuhan. Tetap punya iman kepada Yesus Kristus. Jangan digadaikan. Jangan diganti. Tetap percaya dan berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suka tidak suka, ada musuh yang mau memakan habis apa yang Anda kerjakan. Musuh yang mau memakan habis juga dirimu. Dalam arti yang membinasakan engkau. Jangan sampai itu terjadi. Hari ini mari berserah kepada Tuhan, taat pada panggilannya. Hari ini siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi penuai. Taat akan perintah Tuhan itu baik. Pada malam hari ini sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dan mengucap syukur. Tetap arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang berusaha, Bapak Ibu yang sedang menjalankan apapun aktivitas, tetap andalkan Tuhan. Di situ Bapak Ibu tetap bisa menjadi seorang yang mewartakan kebaikan Tuhan. Di dalam pekerjaan, yes. Di dalam komunitas bisa. Di dalam setiap aktivitas bisa. Yang penting sertakan Tuhan. Sebelum mulai melangkah, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, beri saya hikmat. Ketika saya berbicara kepada orang, beri saya hikmat. Saya butuh hikmat khusus daripada Engkau. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami berdoa pada malam hari ini kiranya firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi tubuh jiwa roh kami. Kami percaya Tuhan yang membawa kepada kami kepada ketaatan. Kami hari ini mau belajar mulai taat. Kami percaya bukan karena kebisaan kegagalan kami, tetapi Engkau yang memberikannya kepada kami.
Mari Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar, boleh kami simpan dan kami lakukannya. Bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Turunkan berkat rahmat Tuhan pada hari ini kepada jemaat GBI Mangga Besar. Kami percaya kami aman, tentram dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh sentosa di dalam penyertaan Engkau. Dan kami percaya kami masing-masing aman senantiasa dalam naungan Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan. Di usia yang ke-51, Sinode Gereja Bethel Indonesia dan gereja kami yang juga berusia 51 tahun, Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan memanggil kami bukan hanya sebagai orang-orang yang terdaftar di gereja. Tuhan memanggil kami bukan hanya sekedar orang-orang yang menjadi berjemaat. Tuhan bukan memanggil kami sebagai seorang orang yang masuk di dalam organisasi, tetapi Tuhan memanggil kami jadi umat kepunyaan milik Tuhan yang juga memenangkan banyak jiwa menjadi penuai-penuai bagi Tuhan di akhir zaman ini. Turunkan berkat rahmat Tuhan. Dan kami percaya pada malam hari ini, setiap kami yang datang dan kami berdoa di dalam sakit keluhan kami, di dalam permasalahan kami, Tuhan beri jalan keluar. Kami berdoa pada malam hari ini dengan kami menumpangkan tangan pada Pak Acap. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Pak Edi yang ada di Surabaya juga Tuhan sembuhkan. Bapak Jong Luk Lim kami juga bawa serta dalam tangan Tuhan. Pak Santo, Pak Acit, kami sertakan dalam tangan Tuhan. Juga kami bawa Ibu Syana Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pak Rundi juga kami sertakan dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan juga pimpin Ibu Komalayanti, Momoy. Kami juga sertakan dalam doa kami Ibu Lina, Ibu Lim Junior Tuhan. Kami juga sertakan dalam doa kami Pak Dedi dan Bu Yuli. Kami sertakan dalam doa kami Pak Kuntadi, Stefanus. Dan kami juga bawa Ibu Noni Tuhan. Ibu Lim Lian Li Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga sertakan dalam tangan Tuhan Pak Ocang Tuhan. Ibu Rita Susanti dan keluarganya. Dan masing-masing dari kami. Termasuk Bapak dan Ibu Gembala kami dalam penyertaan Tuhan. Kami yang beraktivitas, kami disertai oleh Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan. Kami dijauhkan dari wabah dan sakit penyakit. Kami disembuhkan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang pernah terpapar COVID Tuhan. Kami berdoa dan pada malam hari ini diberikan kesembuhan yang sempurna atas organ-organ tubuh mereka. Atas jantung, atas paru-paru, ginjal, organ-organ tubuh lainnya Tuhan. Jika malam ini ada yang tersumbat atau terjadi pengentalan darah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Termasuk kami berdoa buat Ibu Novi Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Curahkan, beri kesehatan, beri damai. Dan kami percaya anugerah Tuhan menyertai melimpahi. Kami yang berusaha diberkati oleh Tuhan. Kami yang melakukan aktivitas diberkati oleh Tuhan. Dan kami yang lansia diberkati oleh Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan. Para pria, para wanita diberkati oleh Tuhan. Dan turunkan berkat rahmat Tuhan bagi bangsa ini juga Tuhan. Kami percaya naungan Tuhan heran sempurna bagi bangsa ini. Terima kasih buat COVID yang sudah melandai. Tapi kami harus ingat dan kami harus sadar bahwa ini mungkin sementara. Kami mematahkan segala tipu muslihat iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau juga tetap yang namanya fokus dan kami juga menjaga protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Turunkan berkat rahmat Tuhan juga kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dan akan melayani sepanjang minggu ini. Diberikan rahmat anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan berkelimpahan. Dan pada sore hari ini, pada malam hari ini, sebelum kami bubar, sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat daripada Engkau. Curahkan pada kami, berikan kepada kami, dan kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bubar, Bapak Ibu bisa ketik, selamat ulang tahun buat GBI, selamat ulang tahun kepada Gereja Bethel Indonesia yang ke-51, juga GBI Mangga Besar, tentu kita tahu sama-sama, Tuhan menyertai kita sekalian. Ini ulang tahun kita bersama. HUT GBI
kita bagian di dalamnya, dan saya percaya Tuhan menyertai GBI 51 tahun. Baik, sambil saya tunggu, saya juga mau berbincang-bincang pada Bapak Ibu sekalian. Saya juga mau mengucapkan salam kepada Ibu Seli Subandi. Shalom Pak Samuel dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati ya. Ibu Dewi juga shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pak Rundi juga shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selalu sehat, semakin hari semakin sehat, semakin segar, dan semakin baik kondisinya. Ibu Cilili Margareta juga shalom ya, Tuhan Yesus memberkati. Ini sudah khotbah malah dia naik 32. Ini yang perangkatnya. Biasanya berkurang. Pak Hendrianto Benyamin, apa kabar? Shalom ya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Yafet juga shalom, Tuhan Yesus memberkati ya. Damai sejahtera. Saya juga bacakan Pak Lukas, Pak Gembala, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun gereja ya Pak. Pak Gembala, pelayanannya Tuhan berkati. Para staf penggembalaan, selamat ulang tahun. Ini ulang tahunnya kita bersama di GBI ya. Mungkin di dalam bulan ini kita juga merayakan HUT yang bersama ya. Juga Ibu Yuli, Pak Dedi, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ci Ayun, shalom ya, Tuhan Yesus memberkati Ci Ayun. Pak Santo, Stefani, Kelvin, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yeni, apa kabar? Tuhan memberkati Ibu Yeni ya. Damai sejahtera Tuhan, Ibu Yeni Rondonuwu bersama dengan keluarga. Damai sejahtera atas hidupnya Ibu Yeni ya. Ibu Amelia Sutoyo, shalom, Tuhan Yesus memberkati ya. Anak cucu menantu dalam penyertaan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Keluarga Pak Alexander Selan, shalom. Ibu Seli Subandi, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom juga buat Ibu Yulia Nurmala, juga Intan Narulita. Halo Intan, Tuhan Yesus berkati Intan ya. Selalu sehat. Selamat datang Intan, Tuhan Yesus memberkati ya. Raymond juga, hai Raymond, apa kabar? Pasti kangen main musik di gereja ya. Kami juga kangen sama-sama ya Raymond ya. Tuhan memberkati. Baik, Kohari, shalom Kohari, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan. Ci Eri juga shalom, tadi belum tersebut. Ci Eri, apa kabar? Salam buat Kopiter ya. Damai sejahtera Tuhan. Baik, ini sudah selesai semua. Terima kasih buat ucapannya. Terima kasih buat Santi, apa kabar Santi? Salam dari Ciuni ini. Jadi kita ucapin salam buat kamu ya Santi. Susilowati, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat suaminya itu namanya Taifuk, salam buat Taifuk. Taifuk, kalau kamu dengar suara ini saya ucapin salam, selamat malam, Tuhan memberkati Taifuk ya, anak-anakmu ya. Tuhan memberkati. Ibu Riniwati dan Ibu Ritawati, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, dari tempat ini saya ucapkan selamat malam. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat Gereja Bethel Indonesia ke-51. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita rame-rame, kita pasti ngomong bareng-bareng. Selamat ulang tahun GBI ke-51. Tuhan memberkati. Haleluya. Tetapi kini masing-masing dari tempatnya saya ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati. Baik, saya Petrus Suganda. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera. Amin.